Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Ernita dari Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Kota Bekasi dengan nomor mahasiswa 28924700015. Saya akan mengerjakan ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang saya hormati dosen pengampu yang baik hati, Bapak Sugeng Prayetno. Ujian akhir semester yang akan saya presentasikan dengan tema atau judul motivasi sebagai pilar utama manajemen kinerja karyawan. Pembahasan materinya itu ada pengertian motivasi dalam MSDM, Manajemen Sumber Daya Manusia, pentingnya motivasi dalam organisasi, jenis-jenis motivasi, teori-teori motivasi klasik dan modern, lalu strategi meningkatkan motivasi karyawan dalam MSDM, lalu peran manajer dalam meningkatkan motivasi, evaluasi dan pengukuran motivasi, ada studi kasus sederhananya, lalu ada tantangan dalam motivasi karyawan, dan yang terakhir itu adalah kesimpulan. Baik, yang pertama ini mengenai pengertian motivasi dalam MSDM, Manajemen Sumber Daya Manusia, MSDM itu ya. Motivasi berasal dari kata Latin movere yang berarti menggerakkan. Dalam konten MSDM, Manajemen Sumber Daya Manusia, motivasi adalah suatu proses yang menjelaskan intensitas, arah dan ketentuan individu dalam mencapai tujuan organisasi. Motivasi bukan hanya sekedar dorongan kerja, tapi lebih luas, bagaimana karyawan merasa terlibat, dihargai, dan berkomitmen terhadap organisasi. Manajemen memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang memotivasi. Lalu masih di pengertian motivasi sendiri, satu rahasia sukses dalam organisasi adalah karyawan yang termotivasi dan antusias. Dengan tenaga kerja yang beragam, merupakan tantangan bagi manajer untuk memotivasi karyawan menuju tujuan organisasi bersama. Lalu ada teori dan model motivasi karyawan. Itu ada kebutuhan sampai proses bala bantuan, dan bagaimana desain pekerja dapat mempengaruhi kepuasan dan produktivitas karyawan. Lalu ada pemberdayaan. Selain itu, gairah, arah dan ketekunan perilaku, motivasi karyawan mempengaruhi produktivitas. Bagian dari tugas manajer adalah menyalurkan motivasi menuju pencapaian tujuan organisasi. Nah, pentingnya motivasi dalam organisasi. Itu motivasi memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek organisasi, antara lain produktivitas dan kinerja karyawan meningkat ketika mereka merasa termotivasi. Kepuasan kerja meningkat, mengurangi konflik dan stres kerja. Kalau untuk produktivitas dan kinerja karyawan, untuk meningkatkannya ketika mereka merasa termotivasi, itu mungkin dengan cara pihak manajemen itu memberikan reward. Kalaupun dari manajemen tidak ada program reward, mungkin inisiatif dari manajernya sendiri memberi apresiasi dalam bentuk entah itu kita memberi kopi dengan hal kecil, atau kita memberi coklat, atau kita memberikan voucher. Maka karyawan tersebut akan merasa termotivasi dan akan bekerja lebih loyalitas lagi. Kepuasan kerja meningkat, mengurangi konflik dan stres kerja. Nah, kalau untuk kasus ini biasanya kita
itu menghindari tekanan-tekanan kepada pegawai. Jika kita sudah melihat pegawai tersebut sudah merasa tertekan dengan target atau dengan tugas yang manajer berikan, maka kita akan mengulurnya dulu, kita akan merangkulnya dulu, kita akan memberi motivasi yang sekiranya membuat dia happy. Jika mereka moodnya sudah kembali, maka pelan-pelan kita mulai tekan lagi. Lalu retensi karyawan lebih baik karena karyawan merasa dihargai dan dibutuhkan. Betul, retensi karyawan yang lebih baik itu jika dilibatkan, jika masukannya didengar oleh manajer. Tidak semata-mata manajer memutuskan atau mengambil keputusan tanpa mendengar timnya yang lain, maka pegawai akan merasa tidak dihargai. Dampaknya itu akan berpengaruh ke kinerjanya mereka. Inovasi dan inisiatif lebih sering muncul dari karyawan yang termotivasi. Betul sekali, jika karyawan sudah termotivasi, maka ide-ide cemerlang, inisiatif kerjanya, loyalitasnya itu akan tumbuh tanpa manajer atau manajemen paksa agar karyawan tersebut melakukan hal tersebut. Jika semua pegawai sudah merasa dihargai, merasa dianggap, merasa termotivasi, maka timbul semua rasa kerja, rasa loyal itu, rasa inisiatif itu dengan sendirinya. Jenis-jenis motivasi, ada motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam individu seperti rasa pencapaian, makna pekerjaan atau kepuasan pribadi. Contohnya, seorang merasa puas karena bisa menyelesaikan tugas dengan baik tanpa perlu pujian. Memang ada beberapa pegawai yang seperti ini. Mereka sudah menyelesaikan targetnya, mereka sudah menyelesaikan tugasnya, tapi tidak diberikan pujian oleh pimpinan. It's okay, pegawai tersebut fine-fine aja. Gak masalah sih, kita tetap harus beri apresiasi ya. Entah itu kita beri coklat, hal kecil, atau kopi yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu ada motivasi ekstrinsik, motivasi yang berasal dari luar individu seperti gaji, bonus, promosi, atau penghargaan. Contohnya, bekerja keras karena ingin mendapatkan insentif. Keduanya penting dan manajemen SDM harus mampu menyeimbangkannya. Nah, kalau ini sih penting banget. Ini salah satu motivasi yang mencegah pegawai menjadi demotivasi, khususnya di divisi bisnis. Karena dengan adanya insentif atau bonus atau promosi, dengan pencapaian pegawai tersebut, maka pegawai tidak akan merasa demotivasi dan tidak akan memiliki pikiran gue cabut dari perusahaan ini. Gak akan seperti itu, karena pegawai tersebut sudah merasa seimbang antara SDM dan target yang telah dia tentukan. Lalu di sini ada teori motivasi klasik dan modern. Teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Maslow menyusun 5 tingkatan kebutuhan manusia yang dimulai dari kebutuhan dasar hingga aktualisasi diri. Fisiologis itu seperti makan, minum, tempat tinggal. Keamanan itu sama dengan stabilitas kerja, jaminan kesehatan. Sosial, hubungan dengan rekan kerja. Lalu penghargaan, pengakuan, promosi. Yang kelima, aktualisasi diri, berkembang, mewujudkan potensi. Implikasi SDM, karyawan tidak bisa termotivasi untuk aktualisasi diri jika kebutuhan dasar belum terpenuhi. Betul banget. Lalu yang kedua, teori 2 faktor. Friedrich Herzberg memberi faktor kerja menjadi faktor higienis seperti gaji, kondisi kerja, hubungan antar rekan, mencegah ketidakpuasan. Faktor motivasi tanggung jawab, pencapaian, pengakuan,
menumbuhkan kepuasan dan motivasi tinggi. Lalu implikasi SDM itu apa? Memenuhi faktor hackness saja tidak cukup, manajemen harus menciptakan pekerja yang menantang dan bermakna. Teori X dan Y, Douglas McGraw. Teori X, karyawan secara alami malas dan menghindari tanggung jawab. Itu kita harus melakukan kontrol yang ketat. Teori Y, karyawan secara alami termotivasi, kreatif, dan mencari tanggung jawab. Nah, itu berdayakan mereka. Implementasi SDM-nya, teori Y lebih sesuai dengan pendekatan modern yang humanistik dan berbasis kepercayaan. Lalu ada teori kebutuhan menurut David Michelin. Manusia memiliki 3 kebutuhan, di mana need for achievement, ingin sukses dan menyelesaikan tugas sulit. Lalu ada need for power, ingin mempengaruhi atau mengatur orang lain. Yang ketiga ada need for affiliation, ingin diterima dan memiliki hubungan harmonis. Implementasi SDM-nya itu, manajer harus mengidentifikasi jenis kebutuhan dominan karyawan dan menyesuaikan gaya kepemimpinannya. Dan ada teori harapan, ekspansi teori, menurut Hector Virum. Motivasi dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, ekspektasi, apakah saya mampu menyelesaikan tugas? Yang kedua, instrumentasi, apakah hasil kerja saya akan dihargai? Yang ketiga, valensi, apakah saya menghargai hasil tersebut? Nah, motivasi sama dengan ekspansi dikali instrumentasi dikali valensi. Jika salah satu faktor 0, maka motivasi akan hilang. Yang berikutnya